Terima kasih masih bersama dengan Perempuan Bicara. Sebelum saya mendengarkan bagaimana perspektif Ibu Kusnul, mendengar apa respon dari Mbak Irma, kita lihat beberapa peristiwa juga yang menunjukkan tadi aspirasi melalui seni mural dan lain-lain ataupun bahkan poster yang sempat terjadi beberapa peristiwa belakangan ini. Baik, aspirasi ini cukup tersebar ya di beberapa wilayah di Indonesia. Tapi saya ingin dengar dulu bagaimana suara dari Bu Kusnul ya, Bu. Kalau banyak aspirasi yang isinya curahan hati seperti ini ya, usaha juga dong. Kritiknya harus ada solusinya kalau kata Mbak Irma tadi. Sebetulnya kalau mengkritik, kalau warga negara, rakyat mengkritik nggak perlu ada solusinya. Untuk apa kita biayai presiden dan menterinya dan staf-staf khususnya dan DPR untuk kemudian rakyat biasa harus memberikan solusi. Jadi kalau kita bicara tentang ini ada dua isu, Mbak. Oke. Tadi sudah Shirley sampaikan, Bu Irma dan Mbak Devi. Pertama isu mural itu sendiri, ya. Itu menurut saya satu tindakan tingkah laku politik di dalam mengkritik rezim itu luar biasa peacefulnya karena dia tidak menggunakan kekerasan di dalam konteks kekerasan fisik ya. Kalau kemudian menggunakan diksi-diksi ya itu adalah aspirasi dari warga. Itu satu. Dan menurut saya aspirasi warga mengkritik kepada pejabat itu harus diterima karena menjadi presiden itu sudah nggak punya lagi ya masalah pribadi. Jadi nggak bisa presiden mengatakan oh ini private, nggak ada. Pada saat Anda sudah dibayar untuk jadi presiden, duduk menjadi presiden, Anda sudah milik publik. Tapi kecuali presidennya cuti. Nah kalau cuti dia diberikan kepada wakil presidennya, itu di dalam sistemnya. Tapi presiden tidak pernah mengeluh pada pidato 16 Agustus mengatakan bahwa saya nggak masalah kritik dan segala macam, itu bisa disampaikan dalam pidato. Ya tapi kan itu statement presiden. Di dalam politik kan nggak cuma statement presiden, makanya pertanyaannya itu kemudian jadi isu yang kedua. Tapi sebelum yang isu kedua yang tadi aspirasi, itu paling tidak kalau Anda jadi penduduk, Anda membutuhkan perlindungan negara. Rezim yang berkuasa. Anda sebagai masyarakat, Anda membutuhkan yang namanya pelayanan. Tapi Anda sebagai warga negara, Anda boleh mengontrol pemerintah. Jadi kedaulatan rakyat itu as a citizens. Jadi ini adalah sah-sah saja di dalam konstitusi kalau kita bicara mural, bicara aspirasi warga negara. Ya, jadi demonstrasi, boycotting, bahkan ini street, ini kan bukan sesuatu yang baru. Sebetulnya dari zaman nggak enak sudah ada bagaimana kreativitasnya warga negara Republik ini. Yang kedua tadi Mbak Devi, kita bicara demokrasi bukan cuma urusan mural. Kita bicara demokrasi paling tidak ada 3 indikator. Pertama adalah di dalam kompetisi secara periodik misalnya, itu excluding the use of force, nggak boleh menggunakan kekerasan. Jadi aparatus negara di dalam menyelesaikan masalah sendiri, kenapa sih mesti harus, nah ini dia bekerja sendiri atau yang tadi katakan tanpa misalnya perintah dari presidennya, ya. Nah persoalannya kalau tidak dengan perintah presiden sebetulnya sistem berarti. Kalau sistem itu sudah bukan otoriter lagi, tapi demokrasi mengarah kepada totalitarian. Nah, terus belum lagi kalau kita bicara partisipasi, ini bentuk-bentuk partisipasi warga. Jadi mural itu punya fungsi pendidikan politik, punya fungsi aspirasi menyampaikan pendapat ya di dalam konteks itu. Dan yang ketiga, civil and political liberties. Kasus kilometer 56 orang dibunuh, kasus di Bawaslu, kasus ulama di penjara, kasus aktivis-aktivis juga di penjara. Ini juga bukan. Jadi kalau kita ngomongin demokrasi tidak hanya cuma ukurannya moral. Gitu ya. Jadi artinya kalau Ibu Kusnul lebih mengarahkan ada arah pembungkaman demokrasi gitu. Saya bukan cuma pembungkaman, saya sudah mestinya secara teoritik kita ini adalah transisi ke arah demokratisasi, demokrasi. Tapi yang terjadi justru setiap hari tingkah laku dari aktor-aktor politik sudah mengarah kepada transisi ke arah totaliter kalau sistemnya terlibat.
Oke. DPR tidak berfungsi, ya, sebagai mengontrol eksekutif, kemudian bagaimana pengadilan, bagaimana kemudian isu korupsi, isu nepotisme, banyak sekali, terutama di baik sebelum pandemi maupun di era pandemi ini. Itu jadi persoalan kita bersama. Totaliter jadinya. Mbak Irma setuju nggak totaliter? Saya jelas nggak setuju ya. Karena gini, demokrasi itu tidak hanya di sisi pemerintah, tapi di sisi masyarakat juga harus sama persepsinya tentang demokrasi. Demokrasi tidak boleh menafikan HAM. Demokrasi tidak boleh menafikan moral. Demokrasi tidak boleh juga menafikan kehormatan. Demokrasi tidak boleh juga menafikan hukum. Ya kalau mau bicara demokrasi, semua orang bisa ngomong seenak udelnya di republik ini, itu bukan demokrasi. Itu apa? Itu justru saya bilang tadi, itu namanya arogansi. Jadi contohnya begini, demo berjilid-jilid yang dilakukan oleh sekelompok orang, kemudian memaksa pemerintah untuk mengikuti kehendak mereka, itu bukan demokrasi. Mereka menggunakan massa untuk memaksa pemerintah untuk mengikuti kehendaknya. Tapi apakah mereka mewakili rakyat Indonesia? Enggak. Jadi demokrasi itu nggak bisa dilihat satu sisi. Jadi setuju ini bukan hanya satu dua kasus ya, tapi ada rentetan akumulasi. Ada rentetannya. Dan LSM kita rata-rata ada banyak ya, nggak semua sih, gitu ya. Kalau bicara gitu, bicara seenak udelnya, tanpa fakta, kemudian ketika disomasi minta maaf, kan itu persoalannya seperti itu. Banyak rakyat kita juga ngomong sembarangan, setelah dibawa ke kantor polisi minta maaf. Nangis-nangis gitu, artinya tidak ada konsistensi juga bahwa dia memperjuangkan apa yang dia inginkan gitu. Jadi tidak ada pertanggungjawaban moral dari seseorang ketika dia melakukan kritisi. Tadi Bu Kusnul bilang bahwa nggak perlu solusi. Saya nggak bilang solusi, solutif. Contohnya begini. Gimana tuh kritis yang solutif? Ya Tuhan, saya lapar. Ya kan, harusnya nggak bilang begitu. Tapi pemerintah tolong sediakan lapangan pekerjaan yang cukup untuk kami. Jadi panjang itu Mbak Irma. Itu justru menurut saya itu jauh lebih bagus. Ya kan, kemudian disampaikan juga misalnya presiden not found, ya kan? Tidak ditemukan. Loh, presidennya nyata kok turun kemana-mana ke seluruh Indonesia. Nggak cerdas menurut saya gitu loh. Dan satu lagi, moral itu menurut saya justru merusak lingkungan, gitu ya, merusak lingkungan. Karena apa? Nulisnya di sembarang tempat. Kalau dia nulisnya di satu tempat-tempat tertentu yang memang ya menurut saya itu memang tidak tidak merugikan warga negara, tidak merugikan orang lain juga nggak apa-apa. Kadang-kadang rumah orang kok dicoret-coret seenak udelnya kok. Nah ini kan juga harus didudukkan soalnya. Bukan gitu. Kerinduan tapi arogansi, Shirley, yang dikatakan oleh Mbak Irma, dan hati-hati nih. Coba tepat sasaran, kritiknya solutif. Baik, ini menarik Mbak, karena contoh-contoh konkret tadi yang disampaikan oleh Uni, Shirley sepakat bahwa kritik itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Kritik itu harus membangun, betul ya Uni ya? Shirley sepakat, 100%. Termasuk dalam hal ini Shirley ingin menyampaikan bahwa terjadinya fenomena menyampaikan pendapat lewat mural, lewat poster-poster yang tadi kita sama-sama lihat, itu fenomena gunung es, nggak ujuk-ujuk terjadi. Dalam hal ini, mungkin bahkan yang kita lihat dan viral disaksikan oleh banyak orang, akhirnya membangun awareness masyarakat, itu 1-2 yang tadi kita lihat. Yang terjadi tindakan-tindakan represif misalnya, yang didapati oleh masyarakat dan tidak ter-up oleh media. Media kan adalah salah satu bentuk bahwa kita bisa menyampaikan ini dan membangun awareness bersama. Tapi kenapa kacamata Shirley dan Uni Irma bisa berbeda? Satu, Shirley melihat kerinduan, tapi bagi Uni Irma ini adalah arogansi. Akumulasi dari arogansi, kemudian akhirnya jadi arogansi. Nah, Shirley pikir untuk sampai pada titik kesimpulan bahwa ini adalah arogansi, tadi Uni udah sampaikan argumentasinya. Dan kenapa ini menjadi rindu? Pertama, karena ini bukan tiba-tiba ujuk-ujuk langsung begitu. Ini pertamanya sudah disampaikan. Kita yakin dan percaya bahwa kawan-kawan yang punya kapasitas ini pasti dikelilingi oleh orang-orang pintar. Pasti dikelilingi oleh orang-orang yang paham melihat situasi rakyat kayak gimana, apa yang diinginkan. Dan dalam hal ini bagi Shirley pertama,
sudah sewajarnya dan sepatutnya saya pikir pemerintah harus membenahi secara mendasar cara pendekatan para aparat tadi terhadap rakyatnya, baik dalam penyampaian aspirasi maupun yang lainnya. Itu harus pakai empati saya pikir. Dan pada akhirnya kan harus menggunakan pendekatan yang humanis. Dan dengan cara kayak begini saya pikir tindakan-tindakan represif serta semena-mena tadi yang kayak Bu Husnul sampaikan, ini bukan 1 kali 2 kali terjadi. Ini rutin sama-sama kita saksikan, dan kita sama-sama berharap ini tidak lagi terjadi. Nah, yang kedua saya pikir ada baiknya saya meng-highlight dan sangat setuju dengan apa yang tadi disampaikan oleh Uni Irma. Mintanya harus clear dan harus solutif dong. Misalnya ciptakan lapangan kerja, justru itu penting kiranya dalam hal ini Presiden Jokowi segera memenuhi janji-janji kampanyenya yang sangat baik. Justru kita semuanya saya pikir sepakat bahwa janji-janji kampanyenya Pak Jokowi itu baik. Mulai dari tinggal pelaksanaannya mungkin yang dalam hal ini kita masuk, dan kalau baik ya kita apresiasi. Kalau misalnya kurang baik ya di situ kita masuk kritisi. Pak Jokowi janji akan buat 10 juta lapangan kerja, ya realisasikan. Pak Jokowi janji tidak akan berutang, ya buktikan. Pak Jokowi janji akan memperkuat KPK, ya buktikan. Pak Jokowi menyatakan rindu untuk didemo, ya tunjukkan, tidak anti kritik dan dekat dengan rakyat. Dengan cara ya ketika rakyat demo misalnya, ya hadir, tunjukkan bahwa ini adalah aspirasi, bukan malah dalam konteks ini seperti yang sama-sama tadi kita lihat. Saya pikir sebagai akhir, dalam hal ini saya ingin mengajak kawan-kawan semua, kita dari kalangan pendukung, oposisi pemerintah, karena demokrasi ini menunjukkan sebenarnya ada yang mendukung, ada yang enggak, ada yang di dalam, ada yang di luar. Itu mau mendukung, mau kontra, itu dengan cara yang baik dan benar. Ini yang saya pikir, yang saya pengen highlight. Saya mau dengar nanti dari Mbak Devi ya. Mbak Devi ini akumulasi. Jadi masing-masing perspektif sudah bercabang-cabang. Tapi seperti apa sebenarnya kalau kita mau cari solusi? Sebelum cari solusi, perspektifnya dulu seperti apa? Sesaat lagi di Perempuan Bicara.